Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Matias. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 database programming WSQL bagian 1 mengenai landasan subquery. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran ini. Itu pertama, menjabarkan dan menjelaskan tujuan subquery untuk mengambil data. Yang kedua, membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam klausa where. Yang ketiga, itu membedakan antara subquery satu baris dan dengan yang beberapa baris. Nah, di sini ada deskripsinya. Seorang teman mengajak menonton film, namun sebelum menjawabnya itu tidak, apakah Anda meminta izin pada orang tua Anda terlebih dahulu? Nah, di sini adalah gambaran dari tujuan pembelajaran kita. Nah, seseorang meminta Anda menjawab soal matematika, namun sebelum Anda menjawab pertanyaan apakah Anda harus menjawab sendiri, lalu Anda minta izin orang tua atau menjawab soal matematika adalah contoh subquery. Nah, di SQL subquery memungkinkan kita untuk menemukan informasi yang kita perlukan sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita perlukan. Nah, melalui kursus ini kita telah menulis query untuk mengekstrak data dari database. Nah, bagaimana jika kita ingin menulis query hanya untuk mencari tahu bahwa kita itu tidak memiliki semua informasi yang kita perlukan untuk membuatnya? Nah, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan query sarang, menempatkan satu query di dalam query lainnya. Nah, query inner disebut dengan subquery. Subquery ini berjalan untuk menemukan informasi yang kita tidak ketahui. Nah, query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu yang perlu kita ketahui. Nah, kita dapat mengombinasikan dua query menjadi satu yang dapat sangat bermanfaat ketika kita perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data tabel itu sendiri. Nah, subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Nah, ini adalah subquery. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Lalu subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL seperti di where, klausa having, atau klausa from. Nah, berikut adalah sintaks subquery. Ini adalah select, list, from table, word expression, operator. Ini adalah contoh sintaksnya. Ini adalah select listnya dari tabel, where-nya operator dari ekspresi, lalu ada select lagi, baru from table lagi. Nah, berikut adalah pandan untuk menggunakan subquery. Subquery disertakan dalam tanda kurung. Yang kedua, subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Yang ketiga, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Yang keempat, hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika digunakan, ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query tersebut. Nah, ada dua tipe subquery. Yang pertama itu subquery satu baris, dan yang kedua adalah subquery beberapa baris. Nah, yang satu baris ini menggunakan operator satu baris, seperti lebih dari, sama dengan, lebih sama dengan, kurang dari, dan sebagainya, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris seperti in, any, all, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Nah, berikut adalah contoh subquery. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah nama Peter Vargas? Nah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jawaban pertanyaan, kapan Peter Vargas tersebut direkrut? Nah, setelah kita mengetahui tanggal perekrutannya, maka kita dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelah yang si Peter Vargas tersebut. Nah, query-nya itu select first name, last name, hire date from employees where hire date lebih dari. Nah, yang lebih dari ini kita buat yang si Vargas tadi. Select hire date from employees where last name Vargas. Berarti hire date-nya ini lebih dari Vargas. Berarti yang setelah Vargas. Berarti ini dia hasil yang setelah si Vargas tersebut. Nah, kita coba jalankan di SQL kita. Nah, yang ini Vargas. First name. Oh, itu last name-nya kurang underscore.
coba jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bagaimana jika kita buat contoh lainnya? Jika kita ingin mencari tanggal perekrutan setelah nama Kevin misalnya, berarti ini tinggal diganti dengan Kevin. Ini diganti dengan Kevin. Lalu kita copy, paste. Nah, berarti tidak ada yang direkrut setelah si Kevin. Berarti tidak ada, datanya tidak ada. Nah, berarti ini dia setelah tanggal perekrutan si Vargas. Nah, jika subquery mengembalikan nilai 0 atau tanpa baris, query author mengambil hasil subquery 0 dan menggunakan hasil ini di clause where-nya. Nah, query author tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan 0 yang selalu menghasilkan 0. Jika kita membandingkan nilai dengan 0, maka hasilnya akan 0. Seperti yang sebelumnya tadi, seperti yang Kevin ini, dia 0 hasilnya. Berarti dia dibandingkan dengan yang 0 ini, berarti dia tetap 0. Makanya tadi hasilnya tidak ada. Karena di sini Kevin ini adalah first name dan bukan last name. Nah, kita coba misalnya kita ganti lagi where last name nya kita buat kita coba jalankan yang si Grand dulu. Nah, di sini tidak ada hasilnya karena dia membandingkan nilai dengan 0. Nah, kita coba jika last name nya kita ganti menjadi Morgos ini, si punya si Kevin tadi. Apakah dia bisa menampilkan hasil atau tidak? Copy, pastikan. Nah, di sini ada last name yang departemen ID-nya sama dengan Morgan. Berarti ini last name-nya. Di sini dia membandingkan dua departemen ID-nya sama dengan departemen ID si Morgos tadi artinya. Berarti yang satu departemen dengan yang Morgos. Nah, lalu pertanyaan sekarang, siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grant? Nah, departemen ID Grant adalah 0, sehingga subquery menghasilkan 0. Query author kemudian mengganti nilai ini di clause where departemen ID sama dengan 0. Berarti yang ini where departemen ID-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0, berarti ini departemen ID sama dengan 0. Nah, maka query author tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan 0 akan menghasilkan nilai 0. Nah, berikut adalah istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini, diantaranya subquery, query inner, outer, subquery satu baris, dan beberapa baris. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2 dari bab 10 ini. Nah, berikutnya itu kita akan membahas bab 10 bagian 2 mengenai subquery satu baris. Nah, pelajaran ini akan membahas tujuan berikut, yaitu membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam clause where atau having. Kedua, membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan lebih dari satu subquery. Yang ketiga, membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan fungsi group dalam subquery. Nah, mungkin kita sudah menyadarinya, subquery ini tampak seperti mesin pencarian di internet. Mereka hebat dalam mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas lainnya. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari cara membuat tugas yang jauh lebih sulit yang dikerjakan subquery untuk kita. Perlu diingat bahwa subquery menghemat waktu, sehingga kita dapat menyelesaikan 2 tugas dalam satu pernyataan sekaligus. Nah, berikut adalah fakta tentang subquery satu baris. Subquery tersebut menghasilkan hanya satu baris, dan menggunakan operator perbandingan seperti ini. Dan selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung. Dan selalu menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingan. Berarti setelah tanda perbandingan ini, maka dia di sisi kanannya. Baru kita masukkan subquery ya. Berikut adalah fakta subquery tambahan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu clause order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select, dan jika disebutkan, ini harus menjadi clause terakhir pernyataan select tersebut.
Lalu satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query tersebut. Nah, subquery dari tabel berbeda. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Nah, berikut kita ingin mencari siapa saja yang bekerja di departemen pemasaran. Maka coding untuk SQL-nya adalah sebagai berikut query-nya. Select last name, job ID, department ID dari tabel employees, di mana department ID-nya sama dengan, nah ini, select department ID from department where department name-nya marketing. Berarti department ID dan department name-nya marketing. Nah, di order by job ID, diurutkan dari job ID. Nah, maka kita coba jalankan kode tersebut yang ini. Kita jalankan di SQL. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari subquery-nya. Jadi sini yang departemen name marketing, departemen ID-nya yang 20. Berarti ini dia orang-orangnya yang bekerja di departemen pemasaran. Karena marketing ini departemen ID-nya itu sama dengan 20. Nama departemennya yang departemen ID 20 ini. Nah, lebih dari satu subquery dapat mengalihkan informasi ke query outer. Nah, di sini kita menggunakan lebih dari subquery, lebih dari satu subquery. Di sini where job ID-nya sama dengan job ID yang employee ID-nya 141 dan departemen ID-nya sama dengan yang location ID 1500. Nah, berarti di sini kita coba jalankan. Nah, kita perbaiki dulu. Ini kita jalankan di SQL. Nah, ini dia hasilnya, dimana yang location ID-nya 1500 ini berarti departemen ID-nya itu 50. Dan ini job ID-nya yang employee ID 141, berarti job ID-nya itu st_clerk. Nah, berikutnya adalah fungsi group di subquery. Fungsi group dapat digunakan di subquery. Fungsi group tanpa klausa group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya akan menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapatkan rata-rata gaji lebih sedikit. Nah, di sini subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Lalu query outer akan menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Nah, di sini select last name salary dari employee. Nah, ini mencari ini where salary. Nah, di sini subquery-nya mencari rata-rata dari gaji tersebut. Baru dibandingkan dengan karyawan dengan gaji yang kurang dari rata-rata. Nah, kita coba jalankan. SQL kita. Nah, ini dia dimana gajinya ini yang lebih kurang dari rata-rata gaji dari tabel employee. Berarti ini dia nama-nama yang gajinya yang kurang dari rata-rata. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya fungsi grupnya average ini, misalnya kita jadikan min. Kita coba jalankan apakah bisa. Nah, berarti tidak ada datanya, berarti ini hasilnya 0. Lalu kita lanjutkan subquery dalam klausa having. Subquery juga dapat diletakkan di klausa having. Ingatlah bahwa klausa having mirip dengan klausa where, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau average.
Karena kalau saving selalu menyertakan fungsi grup, maka subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, berikut adalah contoh subquery. Departemen mana memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50? Nah, pada contoh ini subquery akan memilih menghasilkan gaji terendah di departemen 50. Nah, di sini select departemen ID dan selari yang gaji yang paling kecil dari employee, dari tabel employee di grup berdasarkan departemen ID yang mempunyai gajinya yang minimal salarinya lebih besar dari yang departemen ID-nya yang 50. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini dia, kita coba jalankan. Lihat dulu, ini kurang employees where salary ini. Oke, sudah betul. Kita copy, pastekan. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya sama dengan di sini, yaitu departemen, masing-masing departemen yang mempunyai gaji yang paling sedikit. Nah, berikutnya ada ini query outer menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Kalau saya having menghilangkan departemen dengan gaji min lebih rendah dari gaji min departemen 50. Nah, dalam pelajaran ini kita seharusnya telah mempelajari cara membuat dan menjalankan ini, menjalankan subquery satu baris dalam crossover atau having, membuat dan menjalankan penyataan select menggunakan lebih dari satu subquery, dan membuat dan menjalankan penyataan select menggunakan fungsi group dan subquery. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 10 bab 3 bagian 3 dari database programming with SQL ini. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 10 bagian 3 database programming with SQL mengenai subquery beberapa baris. Yang sebelumnya satu baris, yang ini beberapa baris. Nah, tujuan pelajaran ini adalah menggunakan operator perbandingan in, any, dan all dalam subquery beberapa baris dengan benar. Lalu kita bisa membuat dan menjalankan subquery beberapa baris dalam clause aware atau having. Lalu menguraikan apa yang terjadi jika subquery beberapa baris menghasilkan nilai 0. Memahami kapan subquery beberapa baris harus digunakan dan kapan aman untuk menggunakan subquery satu baris. Lalu yang terakhir, kita bisa membedakan antara subquery berdasarkan pasangan dan bukan berdasarkan pasangan. Nah, subquery didesain untuk mencari informasi yang tidak kita ketahui, sehingga kita dapat mencari informasi yang ingin kita ketahui. Namun subquery satu baris dapat menghasilkan hanya satu baris. Nah, bagaimana jika kita perlu mencari informasi berdasarkan beberapa baris dan beberapa nilai? Nah, subquery akan memerlukan untuk menghasilkan beberapa baris. Kita mendapatkannya menggunakan subquery beberapa baris dan 3 operator perbandingan, yaitu in, any, dan all. Nah, berikut adalah contoh masalah dari perbanding query, yaitu gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di departemen 20. Nah, berarti gaji yang setara dengan gaji karyawan di departemen 20. Nah, contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan terdapat di departemen 20. Subquery menghasilkan beberapa baris. Kita menyebutnya subquery beberapa baris. Nah, yang ini coba kita jalankan. Kita coba jalankan yang ini. Nah, di sini dia gagal, tidak bisa dijalankan karena di sini kita menggunakan operator perbandingan yang untuk satu baris, subquery satu baris. Sedangkan di sini dia mengembalikan di sini dia ada 2 lebih dari satu baris. Berarti single row subquery returns more than one row. Berarti dia tidak bisa mengembalikan lebih dari satu baris. Makanya kita di sini menggunakan subquery yang beberapa baris. Nah, misalnya kita ganti departemen ID misalnya 30, kita coba. No row selected. Berarti tidak ada yang salarinya sama dengan yang departemen ID 30.
Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, masalah adalah tanda sama dengan di sini. Nah, bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam waktu? Nah, ini adalah pertanyaan konyol, bukan? Emang pertanyaan konyol. Nah, maka di sini kita menggunakan subquery beberapa baris. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Nah, operator beberapa baris adalah in, any, dan all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator tersebut. Operator in digunakan di dalam query outer close-aware untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama, seperti karyawan di departemen 90. Nah, di sini dia mengambil tahun di mana yang tahun karyawan ini direkrut di tahun yang sama yang di departemen 90. Berarti di sini kita coba jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya yang tadi. Nah, berikutnya kita coba ganti contohnya, misalnya kita ingin departemennya dia 70 misalnya. Nah, berarti di sini tidak ada yang memenuhi clause ini. Berarti yang ini sama dengan 0. Yang dibandingkan dengan 0 itu adalah, kalau jika dibandingkan data dibandingkan dengan nilai 0, maka hasilnya akan 0 juga. Nah, lalu berikutnya ada operator any. Operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer close-aware untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria lebih dari, besar dari, sama dengan, atau sebagainya dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery. Contoh yang ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di departemen 90. Nah, berarti di sini yang ditampilkan itulah karyawan yang tahun perekrutannya itu kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di departemen 90 ini. Departemen 90 ini dia lebih kurang, tanggal perekrutannya lebih kurang dari tanggal perekrutan yang di sini. Jadi kita coba jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita coba ganti departemen ID-nya menjadi 20. Apakah dia akan menghasilkan baris? Nah, ini dia. Ini yang di departemen, jika kita ganti departemen ID menjadi 20. Lalu ada operator all yang digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer close-aware untuk memilih baris yang cocok dan kriteria ini dari semua nilai di kumpulan hasil query. Operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Karena tidak ada karyawan direkrut dalam 1987, maka tidak ada baris yang dihasilkan. Nah, di sini kita coba. Di sini hasilnya akan menjadi 0. Nah, di sini tidak ada baris yang dihasilkan karena itu tadi, karena tidak ada karyawan direkrut sebelum tahun 1987. Nah, jika kita ganti misalnya departemen ID-nya ini jadi 20, kita lihat apakah bisa berjalan. Nah, ini ada dia, jika departemen ID-nya sama dengan 20, ini dia hasilnya. Berikutnya adalah nilai 0. Misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery beberapa baris adalah 0, tetapi nilai lainnya itu tidak. Nah, jika in atau any telah digunakan, maka query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai yang non-null. Nah, di sini kita coba jalankan.
ini dia hasilnya. Lalu jika all digunakan, maka query author tidak menghasilkan baris, karena all membandingkan baris query author dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh query termasuk 0. Dan membandingkan semua dengan 0 akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kita coba menggunakan operator all. Kita jalankan. Karena jika kita pakai operator all, dia akan membandingkannya dengan nilai yang 0 juga. Makanya dia tidak menghasilkan baris apapun. Nah, seperti yang kita duga, clause group by dan clause having dapat juga digunakan dalam subquery beberapa baris. Nah, bagaimana jika kita ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen 10 atau 20? Maka kita menggunakan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Nah, query author akan menggunakan fungsi group seperti min, fungsi group min, sehingga kita mengelompokkan atau menggrupnya query author berdasarkan sort by ID departemen. Nah, begini pernyataan SQL yang tadi. Nah, kita coba jalankan. Di sini from employees ada 2. Nah, di sini dia 7 row selected. Ini adalah hasil query-nya. Ini di hasil query-nya dan ini dari hasil dari subquery-nya. Nah, misalnya kita ganti departemen ini ID-nya yang di dalam 10 dan 50. Ini kita ganti jadi 50. Kita coba kita run ke sini. Dan ini dia jika departemen ID-nya itu di dalam 10 dan 50. Oke, ini dia gaji minimumnya dari setiap departemen ID. Ini adalah subquery multi-kolom. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi-kolom. Subquery multi-kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Nah, contoh di bawah ini menunjukkan subquery berdasarkan pasangan multi-kolom dengan subquery disorot dengan warna merah dan hasilnya pada tabel di bawah ini. Query mencantumkan daftar karyawan yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Nah, kita coba jalankan kodenya di SQL kita. Ini departemen ID-nya. ID-nya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita coba ganti jika kita ingin karyawannya di 149 atau di employee ID-nya itu 200. Maka di sini kita
buat di sini 200, ini juga 200. Nah berarti hasilnya adalah 0. Subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan juga menggunakan lebih dari satu kolom di subquery. Namun subquery ini membandingkannya dalam sekali waktu, sehingga perbandingan dilakukan di subquery berbeda. Nah di sini dia menggunakan dua subquery. Kita coba jalankan. Kita lihat dulu apakah sudah benar semua. Kita coba jalankan. Nah ini dia hasilnya. Kita perlu menulis satu subquery per kolom yang kita ingin bandingkan ketika menjalankan subquery multikolom yang bukan berdasarkan perbandingan. Nah contoh di kanan ini menunjukkan subquery bukan berdasarkan perbandingan multikolom dengan subquery yang disorot dengan warna merah. Ini adalah subquery-nya. Nah query ini mencantumkan karyawan yang memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID sebagai karyawan 149 atau 174. Nah ini adalah hasil query-nya. Lalu untuk hasil subquery yang pertama ini adalah ini yang manajer ID 100, 149 dan departemen ID, dan hasil dari subquery kedua itu departemen ID-nya adalah 80. Nah di sini kita mencarikan karyawan memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID sebagai karyawan di sini, departemen ID yang 149 atau 174. Kita coba ganti 174 nya lagi menjadi 200. Nah kita coba jalankan di SQL kita. Nah hasilnya adalah 0. Nah, beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris bergantung pada nilai data yang di dalam baris. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris. Jangan menggunakan yang satu baris jika hasilnya akan beberapa baris. Nah, di sini kita coba jalankan query yang ini. Nah ini dia hasilnya. Nah di sini hasil dari subquery-nya ini adalah job ID yang ini, IT prop ini. Makanya dia bisa berjalan. Nah, ini yang tadi yang kita cari itu siapa yang memiliki job ID yang sama seperti Ernest ini. Maka subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya terdapat satu Ernest di tabel tersebut. Namun bagaimana jika nanti bisnis merekrut karyawan baru yang bernama Susan Ernest? Yang pertama ini kan Bruce Ernest, lalu ada Susan Ernest. Nah, akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris saja. Sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Nah, jika kita ragu, maka kita tulis subquery beberapa baris. Karena jika Ernest-nya ada dua, nanti dia akan error. Nah, kita coba yang menggunakan operator in. Nah hasilnya sama, tapi ini menggunakan clausa yang subquery-nya berupa baris. Nah kita coba ganti last name-nya dengan Morgos tadi, apakah ada yang sama, apakah ada hasilnya. Nah di sini dia last name Morgos, first name Kevin, job ID-nya Estemen. Nah, istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antaranya subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan dan subquery multikolom berdasarkan perbandingan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 10 bagian 4.
Nah, di bab 10 bagian 4 ini kita akan mempelajari subquery berkolerasi. Tujuan pelajarannya itu mengidentifikasi kapan subquery berkolerasi diperlukan. Kedua, membuat dan menjalankan subquery berkolerasi. Yang ketiga, bisa membuat query menggunakan operator exist dan non-exist untuk menguji baris yang dihasilkan dari subquery. Lalu bisa membuat dan menjalankan subquery yang diberi nama menggunakan close await. Langsung saja kita masuk ke subquery berkolerasi. Server Oracle menjalankan subquery berkolerasi ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induk. Di sini dia ada get baris kandidat dari query outer, lalu dieksekut query inner menggunakan nilai baris kandidat, lalu digunakan nilai dari query inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasikan baris kandidat, lalu balik lagi ke get. Subquery berkolerasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Dan pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, atau delete. Itu adalah contoh dari subquery berkolerasi. Di sini kita ingin mengetahui gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menuliskan subquery berkolerasi. Subquery berkolerasi digunakan untuk pemrosesan baris ke baris. Setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outer. Dengan subquery normal, query select inner berjalan terlebih dahulu dan satu kali menghasilkan nilai untuk digunakan oleh query outernya. Nah, subquery berkolerasi berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outer. Dengan kata lain, query inner didorong oleh query outer. Nah, subquery berkolerasi di contoh ini ditandai dengan yang warna merah. Ini adalah subquery yang berkolerasi. Nah, kita coba jalankan subquery tersebut. Di SQL kita. Jangan lupa. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya ada exist dan non exist di subquery. Exist dan lawan katanya itu not exist merupakan dua klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di subquery. Pengujian exist untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pertanyaan karyawan mana yang bukan manajer, nah terlebih dahulu kita perlu menanyakan siapa manajernya. Lalu kemudian kita bertanya siapa yang tidak ada di daftar manajer. Tidak ada ini sama dengan not exist. Nah, pada contoh ini subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer. Lalu query outer kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di subquery. Nah, kita coba jalankan. Sini kita belum menggunakan ini. Jika query yang sama dijalankan dengan not in alih-alih not exist, hasil akan berbeda. Hasil query ini menyarankan tidak ada karyawan yang juga bukan manajer sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Nah, di sini kita coba jalankan lagi. Nah, pada contoh ini subquery menyeleksi karyawan yang bukan manajer. Query outer kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di subquery.
Kita coba yang ini, where not exist sama dengan yang ini, kita jalankan lagi. Nah ini dia yang tadi jika kita jalankan, berarti yang ini dia bukan manager. Jika query yang sama dinyatakan dengan ini menyatakan tidak ada query manager antara kita ketahui sebagai true. Nah, access dan non-access di subquery. Penyebab hasil yang aneh tersebut karena nilai nol didasarkan oleh subquery. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manager, dan hal ini membuat seluruh hasil menjadi salah. Subquery dapat mengembalikan 3 nilai, yaitu true, false, dan unknown. Nol dikumpulkan, hasil query akan mengembalikan unknown yang tidak dapat mengevaluasi sehingga tidak dilakukan. Nah, ini kita coba jalankan. Yang ini not in. Nah, dia tidak ada hasil ditemukan. Hati-hati dengan nol di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jika kita tidak yakin apakah subquery menyertakan nilai nol, baik menghilangkan nol dengan menggunakan is not null di clause aware. Nah, contohnya di sini seperti where MP manager is not null atau menggunakan not exist agar aman. Selanjutnya adalah clause await. Jika kita harus menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan dan agregasi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai blok query dan kemudian menggunakan blok query yang sama dalam pernyataan select. Oracle memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal, selama kita memulai pernyataan kita dengan kata kunci with. Clause await mengambil hasil dari satu atau lebih blok query dan menyimpan hasil itu untuk pengguna yang menjalankan query tersebut. Nah, disinilah contoh penggunaan clause await. Clause await ini meningkatkan kinerja dan membuat query lebih mudah dibaca. Sintaks untuk clause await adalah sebagai berikut. Nah, sintaksnya subquery nama sebagai ini aliasnya, select dari kolom dari tabel, lalu where kondisinya. Nah, kita disuruh menulis query dan pernyataan berikut. Berdasarkan persyaratannya sebagai berikut. Tampilkan daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Nah, untuk membuat query ini pertama-tama kita perlu menempatkan daftar manajer ID dari tabel karyawan, lalu mengembalikan nama-nama karyawan yang ID karyawannya tidak ada di daftar manajer. Nah, kita bisa membuat subquery bernama menggunakan clause await untuk mengambil manajer ID dari tabel karyawan, maka permintaan luar akan mengembalikan karyawan tidak muncul di daftar itu. Nah, di sini adalah clause await-nya. Kita coba jalankan. Di sini with manager as select distinct manager ID from employees, where manager ID is not null. Lalu baru kita select last name as not a manager from employees, mana ini tidak berada di dalam manager yang ini, from managers yang ini.
Nah, ini dia hasilnya yang bukan manajer. Nah, sekian pembahasan bab 10 dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.